Balitbang PUPR telah menghadirkan teknologi dinding pantai yang terbuat dari blok beton, berkait, berongga, dan bertangga atau disingkat 3B yang dijadikan bahan konstruksi bangunan pantai dapat diterapkan di daerah dengan kondisi gelombang yang moderat. Penerapan teknologi ini diawali dengan pengukuran, positioning, dan pembersihan area bibir pantai. Setelah dilakukan pemadatan, langkah selanjutnya adalah pemasangan geotekstil dengan 4 tahapan, yakni pemasangan subgrade, pengelaran, penyambungan, penyebaran, dan penempatan agregat serta pemadatan agregat. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran untuk menentukan titik-titik pemasangan mini pile. Setelah titik pemasangan diketahui, kemudian tiang pancang diangkat tegak lurus dan harus tetap terjaga sudut evaluasinya hingga mencapai kedalaman yang ditentukan. Selanjutnya, dilakukan penataan batu timbunan atau yang dinamakan dengan smoothing batu sebagai pondasi konstruksi pile cap. Kemudian dilakukan pembuatan pile cap dengan kekuatan beton K300 dengan material berupa pasir, semen, dan agregat kasar. Lalu dimulai pemasangan beton 3B. Tahap pertama, dan sebelum dilanjutkan ke tahap kedua, harus dilakukan penguncian antara beton 3B dan pile cap. Kemudian, dilanjutkan kembali pemasangan beton 3B hingga ke tahap 5 atau 5 baris bertingkat ke atas. Dan tahap akhir, pemasangan revetment 3B adalah konstruksi dinding beton pengunci pasangan beton 3B. Hal ini dilakukan agar pasangan beton 3B lebih kuat dan tidak bergeser posisinya. Selanjutnya adalah lingkup pekerjaan jalan revetment yang meliputi pekerjaan paving block, canstin, dan pengecatan. Dan lingkup terakhir adalah pekerjaan drainase dan gorong-gorong. Dengan tercapainya pembangunan revetment 3B di Morotai, pesisir pantai Daruba semakin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini saya sebagai dosen TKL Politani Pangkep akan memberikan materi terkait permasalahan pantai. Jadi dalam mata kuliah bangunan pelindung pantai ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan, beberapa bentuk solusi, bagaimana bentuk penanganan dari konstruksi dari pantai itu sendiri. Jadi untuk materi pertama terkait ini adalah potensi dan permasalahan di daerah pantai. Jadi adik-adik sekalian, jadi kita mulai. Jadi sebenarnya ada beberapa sumber daya yang ada di pantai. Yang pertama itu adalah yang kita ketahui, namun ini sering dilihat, seperti sumber daya pantai yang dapat diperbaharui seperti ada hutan mangrove. Jadi adik-adik sekalian yang biasa melihat hutan mangrove itu ya seperti itulah kondisinya. Jadi ada mangrove yang di sekitar pantai, ada di belakang kampus. Nah, itu semua adalah jenis mangrove, tapi ada beberapa dari jenis mangrove itu sendiri. Kemudian salah satu sumber daya yang dapat diperbaharui itu juga karang. Nah, karang ini pada dasarnya ini sebenarnya sangat indah dilihat ya, tapi untuk penanganannya ini sangat lama ditunggu supaya karang ini cukup besar. Kemudian ada padang lamun, kemudian ada sumber daya perikanan dan bahan-bahan bioaktif. Jadi semua ini adalah
sumber daya pantai yang dapat diperbaharui. Ini juga ada juga menjelaskan bahwa ada juga sumber daya pantai yang tidak dapat diperbaharui, seperti ada mineral geologi ya, seperti terdiri dari 3 kelas. Yang pertama itu adalah mineral strategi seperti minyak, gas, dan batu bara. Kemudian yang kelas B ada seperti mineral vital seperti emas, timah, dan lain-lain. Seperti industri juga ada kapur, tanah liat. Jadi semua ini adalah ada di pantai tapi tidak bisa diperbaharui. Jadi sekali diambil ya sudah hilang. Nah, kemudian ada jasa-jasa lingkungan yang ada di pantai. Jadi sebenarnya ini secara umum ya terkait pantai, mulai dari tempat rekreasi, pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pertahanan dan keamanan. Ya, semuanya ini ada di pantai. Nah, kemudian ini beberapa tadi yang saya tanyakan bahwa saya sajikan di slide sebelumnya, bahwa ada banyak jenis kegiatan yang ada di pantai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada budidaya rumput laut. Nah, ini banyak di pesisir pantai, Pangkep, Baru. Nah, ini semuanya banyak. Nah, kemudian ada pelabuhan perikanan. Nah, pelabuhan perikanan ini banyak ya, yang istilahnya kita biasa PPI, pelabuhan pendaratan ikan. Itu banyak di pantai, banyak juga di sungai. Nah, kemudian ada kawasan pariwisata dan kawasan wisata ya. Semuanya ini ya, kalau pasir-pasir putih ini sebenarnya lebih banyak di ini cuplikan foto yang saya ambil di Bali ya. Tapi kalau sekarang di Makassar, kalau mau pasir putih silahkan ke Kota Makassar, tepatnya di CPI. Nah, itu adalah pasir putih juga, tapi bukan alami, tapi buatan ya. Nah, kemudian contoh-contoh pengembangan pantai ya, kawasan industri. Jadi pantai bukan hanya untuk pariwisata, juga kawasan industri. Seperti ada PLTU, pembangkit kawasan industri yang dimaksud ini adalah kawasan energi ya, energi. Ada PLTU, jadi untuk batu baranya itu didistribusi dari pantai atau laut menggunakan dermaga. Kemudian ada kawasan pelabuhan, ini kawasan Tanjung Perak, Surabaya ya. Nah, kemudian kawasan bisnis. Kawasan bisnis ini banyak, apalagi banyak tempat makan ya. Istilahnya ada tempat makan terapung, ya macam-macam lah. Terutama di Pare-Pare ada teras empang. Itu banyak modelnya kalau kawasan bisnis yang berada di sekitar pantai. Jadi fungsi pantai tersendiri ini sangat berbeda ya untuk setiap jenis dan fungsinya. Kemudian di sini juga ada pengembangan dari areal pantai juga, bukan cuma pantai, lautan juga, seperti kawasan lindung. Ini ya kawasan lindung. Jadi beberapa pantai juga sesuai dengan overlay dengan peta kemaritiman dan kehutanan Republik Indonesia, itu banyak di sekitar areal pantai yang merupakan kawasan lindung. Jadi tidak semuanya bahwa bisa digunakan untuk industri, bisa digunakan untuk pariwisata, tidak. Tapi beberapa kawasan tersendiri, terutama di areal Papua ya, tidak sembarang orang membangun kawasan pariwisata dan lain-lain, karena semuanya itu harus ada izin pinjam pakai dari kementerian. Kawasan energi juga tentunya ini bukan pantai ya, tapi laut. Nah, ini penggunaan kawasan energi terbarukan maupun energi yang cadangan energi ini sangat ramah-ramah yang berada di tengah laut ya. Nah, ini juga yang baru ini adalah turbin ya, PLTB. Nah, beberapa pengembangan daerah pantai juga ada juga. Jadi selain pembangunan perlindungan pantai, juga ada kawasan tambak seperti tambak perikanan. Jadi ini tambak udang. Jadi semua memanfaatkan sektor pantai ataupun lautan. Jadi penggunaan tambak udang, tambak yang berada di sekitar pantai, ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan para petani tambak yang ada di sekitar pantai tentunya. Nah, kemudian dari beberapa permasalahan yang ada di pantai, jadi beberapa kegiatan yang saya sebutkan tadi, ada beberapa permasalahan ya. Seperti masalah pertama adalah erosi dan abrasi. Nah, saya rasa ini adik-adik sudah pada tahu ya. Untuk erosi dan abrasi sih itu apa? Erosi itu apa? Abrasi itu apa? Akresi itu apa? Sedimentasi itu apa? Jadi 4 parameter ini mirip-mirip tapi tidak sama. Jadi perlulah dicari nanti kembali apa. Kemudian kerusakan bangunan pengaman pantai. Jadi ketika dilindungi juga perlu namanya maintenance. Jadi kerusakan bangunan pantai juga terjadi.
terutama scoring ya di kaki-kaki bangunan. Kemudian ada ancaman gelombang badai karena permukiman dan fasilitas umum dekat dengan garis pantai. Ini adalah kondisi-kondisi dulu ya, dan sampai sekarang masih terjadi. Makanya keluar aturan bahwa sekian 0 meter sampai sekian 100 meter sampai 200 meter merupakan areal sempadan pantai dan tidak bisa dibanguni. Dan bangunan yang sudah ada itu terlanjur ya tidak apa-apa pada dasarnya, tapi bangunan yang baru mau dibangun itu tidak diberikan izin untuk pembangunan di sekitar sempadan pantai. Nah, kemudian ada penambangan pasir pantai ya. Jadi ini aktivitas permasalahan pantai ya. Ini salah satu permasalahan juga, penambangan pasir pantai. Ini ramai yang terjadi sekarang itu di areal Takalar, kemudian pemanfaatan air tanah yang berlebih, banjir rob, penutupan muara, kerusakan terumbu karang sampai dengan pencemaran pantai itu sendiri. Nah, ini beberapa yang terjadi. Jadi ini erosi yang terjadi di beberapa tempat. Jadi kondisi ini hampir sama ya. Ini proses pengikisan. Kemudian ada kondisi abrasi, kemudian kerusakan bangunan. Jadi kerusakan bangunan akibat dari gelombang maupun arus susur pantai. Nah, ini juga sama kondisinya. Jadi semua 6 gambar yang saya sajikan di atas ini adalah kondisi permasalahan yang terjadi di pantai ya. Oke, saya lanjut. Nah, contoh permasalahan lain ini adalah ancaman badai. Jadi ancaman badai itu sendiri, jadi ini kondisi-kondisi tertentu ya. Mungkin kalau kita di bagian timur ini, ancaman badai yang paling besar itu pada saat musim-musim barat ya. Kondisi badai terjadi pada masa musim barat dan juga terjadi di periode periode siklus 10 tahun, 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Jadi kondisi periode ulang itu ada. Nah, kondisi juga ada penambangan pasir di pantai atau apa. Jadi beberapa aturan untuk penambangan pasir ini sudah diatur sekarang melalui RZWP 3K atau rencana zonasi dan pulau-pulau kecil ya, untuk aturan yang terbaru 2019. Nah, kemudian permasalahan lain di pantai adalah intrusi air laut. Nah, ini adalah penutupan muara. Jadi kalau kita lihat penutupan muara, kondisi pantai ini didominasi oleh arus susur pantai atau longshore transport. Nah, dengan didominasinya ini, debit yang keluar dari sungai ini lebih lambat dibanding energi susur pantai yang ada di pesisir, sehingga terjadi yang namanya penutupan muara. Jadi ini banyak ya realita yang terjadi di area sini. Kemudian ada banjir rob, dan ada penebangan bakau di beberapa tempat ya. Jadi semua ini adalah permasalahan pantai. Di sini juga ada permasalahan pantai lain seperti adanya tsunami. Jadi tsunami, jadi bukan ini permasalahan pantai, tapi ini accident ya, by accident jadi gempa sehingga timbul. Tapi dengan tidak adanya penanggulangan terkait ini juga menjadi permasalahan pantai, baik itu penanggulangan fisik maupun penanggulangan secara natural. Nah, perlindungan dan pengaman pantai itu adalah pengendalian kerusakan. Bagaimana upaya kita mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat ulah alam maupun manusia. Jadi yang pertama itu pengendalian seperti pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Nah, semua itu dapat dilihat di bagian berikut ya. Pengendalian pantai. Pengendalian pantai dari diagram yang kalian lihat di layar ini, mulai dari perlindungan pantai seperti ada perlindungan buatan atau artificial protection. Artificial protection itu atau perlindungan buatan itu ya seperti pembangunan jeti, jadi dari sisi fisik ya, pembangunan tembok laut, breakwater offshore maupun onshore, kemudian bulkhead sampai revetment. Ini semua ini adalah pendekatan buatan. Juga ada ini, tapi ini termasuk hard structure. Ada juga namanya soft structure seperti di watering system, sand bypassing. Jadi sand bypassing itu mentransfer pasir dari sebelah muara ke sebelahnya, jadi sand bypassing. Kemudian sandnorism. Sandnorism ini istilahnya kalau kalian lihat di pantai pasir putih di CPI itu adalah sandnorism. Itu adalah awalnya pasir hitam diisi menggunakan pasir putih ya dari Takalar. Kemudian penanaman terumbu karang. Jadi semua ini adalah pendekatan buatan
untuk artificial protection. Dari kegiatan-kegiatan ini sebenarnya ada banyak perlindungan. Dari diagram ini kalian juga ada yang namanya rehabilitas hutan mangrove, reklamasi, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah diagram bagaimana menciptakan pantai yang idaman. Kemudian konsep-konsep perlindungan dan pengamanan pantai. Ya, pertama itu adalah perlindungan dan pengamanan pantai dari ancaman gelombang yang diutamakan menggunakan pelindung pantai alami. Kemudian yang kedua, usaha pertama yang harus dilakukan adalah menjaga agar perlindungan alami tidak rusak. Jadi bukan hanya membangun, tapi apa yang dibangun juga harus dijaga. Kemudian yang ketiga, kalau perlindungan alami sudah rusak, maka usaha pertama adalah mengaktifkan perlahan kembali perlindungan tersebut. Jadi kalau poin pertama sudah kalah, ya kembali ke poin pertama. Jadi kalau poin kedua gagal, kembali ke poin pertama, ya menjaga. Setelah menjaga rusak, harus dibuat lagi. Kemudian yang keempat adalah kalau ternyata perlindungan alami sudah tidak dapat dimanfaatkan atau sudah tidak dapat diaktifkan kembali, maka dipilihlah penanganan seperti soft structure ataupun hard structure. Jadi itu yang mesti, ya seperti yang saya bahasakan tadi ya, mungkin sebentar kita bahas lagi. Kemudian alam pada umumnya telah menyediakan mekanisme perlindungan secara alamiah dan efektif. Perlindungan alamiah tersebut seperti hamparan pasir yang cukup banyak, tanaman dan hutan mangrove, dan terumbu karang. Semuanya sudah ada sebenarnya ini. Sendan, jadi kondisi-kondisi pantai juga. Jadi istilah sendan untuk di pantai ini adalah gundukan pasir yang berada di pesisir ya, tapi tidak semua pesisir kondisinya seperti ini. Jadi sendan ini terjadi pada pesisir-pesisir tertentu, sehingga ini didominasi oleh gelombang yang cukup besar ya, yang membawa pasir, sehingga gundukan pasir ini timbul di pesisir pantai. Tapi suatu waktu ketika kondisi berubah atau perubahan musim, ini pasir ini kembali lagi. Jadi seperti ini ya. Jadi vegetasi alami perlindungan pantai. Jadi kalau kita lihat mekanisme yang terjadi di sini, kurang lebih ada hutan mangrove 100 meter yang dibangun jadi 100 meter dari bibir pantai. Gelombang ini, jadi hutan mangrove tersendiri bukan hanya melindungi penduduk, tapi juga berfungsi sebagai perlindungan alami untuk menahan gelombang ya. Jadi seperti kalian lihat bahwa gelombang yang datang dari arah sebelah kanan saya, kemudian yang intimidasi rusak atau akibat kondisi gelombang ini adalah hanya sekian meter dari kondisi mangrove yang ada. Nah, ini juga selain perlindungan buatan mangrove, juga ada perlindungan alami karang. Banyak biasa bertanya, gimana sih caranya karang sebagai perlindungan gelombang? Jadi teorinya itu, teori gelombang itu adalah tinggi gelombang sangat dipengaruhi oleh kedalaman perairan. Jadi kedalaman perairan itu sangat berpengaruh akibat dari tinggi gelombang yang ada. Dengan adanya kondisi karang yang ada di perairan ini, yang di dasar perairan yang landai, sehingga gelombang yang terjadi di perairan ini, jadi ini sebagai breakwater jadi tidak semuanya breakwater itu muncul di perairan, tapi ada juga kondisi breakwater yang tenggelam ya. Jadi seperti itulah fungsinya karang, artinya dia dapat mengikis atau mengurangi energi gelombang yang terjadi akibat gempuran angin ya. Kemudian perlindungan pantai buatan seperti perlindungan pengaman pantai terhadap tsunami. Bagaimana sih perlindungan pengamanan pantai dari gelombang itu bagaimana? Nah, ini lagi ada istilah sea level rise, SLR ya kalau kita istilahnya. Jadi SLR itu adalah sea level rise. Jadi sea level rise itu adalah kondisi air saat terjadi elevasi laut itu setiap tahun bertambah. Asumsinya apa? Dengan asumsi bahwa kondisi di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Jadi es yang mencair itu akibat dari pemanasan global, sehingga terjadi yang namanya sea level rise. Sea level rise ini jadi para peneliti telah menjabarkan dalam bentuk grafik bahwa setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun, dan setiap
tahun selanjutnya air naik sekian sentimeter setiap tahunnya. Artinya kalau kita tidak mengantisipasi dengan perhitungan akan hal ini, apa yang kita desain dan tidak memperhitungkan SLR, yakin dan percaya desain dari bangunan adik-adik itu di luar dari apa yang kalian pikirkan. Bisa saja bangunan itu tenggelam, apakah kalian mendesain pelabuhan atau breakwater. Nah, kemudian bagaimana perlindungan terhadap tsunami? Jadi karena tsunami ini kondisinya tsunami ini sangat riskan terhadap kedalaman ya, artinya kondisi gempa yang terjadi pada kedalaman akan menghempaskan air ke perairan yang lebih dangkal, sehingga kondisi-kondisi ini seperti yang saya bahasakan sebelumnya bahwa gelombang sangat dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi energi yang dipantulkan oleh gelombang ke perairan dasar sangat berpengaruh terhadap tingginya gelombang yang ada di atas permukaan air. Jadi teorinya seperti itu. Kondisinya seperti yang kalian lihat pada gambar bahwa jadi energi yang gelombang tsunami yang terjadi dari dalam ini terjadi gelombang, sehingga energi yang dipantulkan pada kedalaman 100 ini masih sama dengan energi yang di kedalaman 10, sehingga menyebabkan air lebih tinggi memantulkan energi gelombang. Jadi kondisinya seperti itulah. Seperti itu ya untuk energi gelombang, sama modelnya seperti ini. Jadi kondisinya dengan energi yang sama dengan perbedaan kedalaman mampu menghasilkan tsunami yang lebih besar ya. Lanjut. Bagaimana sih perlindungan terhadap tsunami? Jadi mulai mitigasi bencana tsunami. Ini untuk areal-areal yang rawan ya, seperti di Aceh, mungkin kemarin terakhir di Jawa ya. Nah, kemudian harus ada early warning system, artinya harus ada peringatan dini untuk daerah-daerah yang rawan gempa, yang di Palu lah, di mana lah. Walaupun itu by accident, tapi setidaknya harus ada sistem early warning system. Jadi kemudian penataan ruang ini saya rasa cukup menjadi penataan ruang di kawasan pesisir ini menjadi tolak ukur untuk penanganan tsunami, karena tidak boleh membangun yang dengan kepadatan penduduk di areal pesisir pantai ya. Kemudian penyuluhan masyarakat kepada masyarakat rawan tsunami, kemudian bagaimana sih kita meredam gelombang tsunami. Kemudian bagaimana upaya terhadap perlindungan tsunami? Biasanya sih bangunan-bangunan ini ditinggikan ya, khusus di areal Jepang atau dimanapun itu, bangunan-bangunan menyalurkan air ini tidak menggunakan lewat atas lagi, tapi dia melewatkan tsunami melalui flow yang berada di bawah bangunan. Perlindungan terhadap tsunami yang lebih ekstrim lagi adalah membuat bangunan yang super besar ya, artinya kalau memang mau tahan, tapi konsekuensinya adalah biayanya sangat mahal. Mau bangun seawall yang besar, mau bangun revetment yang super besar itu bisa. Kemudian juga pemanfaatan buatan seperti penanaman mangrove atau apa, saya rasa ini dapat mereduce tsunami ya. Bagaimana perlindungan gelombang terhadap badai? Mulai dari gelombang badai adalah gelombang angin yang cukup besar. Kemudian ada dua jenis gelombang, yaitu sea dan swell. Sea adalah gelombang yang terjadi di daerah pembangkitan atau pembentukan gelombang, sedangkan swell adalah gelombang yang telah menjalar keluar dari daerah pembangkitan. Jadi beberapa karakteristik dari sea dapat dibaca di atas, yaitu didominasi oleh angin. Kemudian untuk swell itu merupakan gelombang bebas dan mempunyai bentuk mendekati monokromatik. Beberapa ciri-ciri gelombang badai. Yang pertama, jadi badai ini tidak terjadi setiap saat ya. Jadi ini saat-saat musim tertentu. Kalau kita seperti di daerah Makassar, Pangkep, Baro itu badai itu di musim barat, dan untuk di musim-musim timur itu kita cenderung lebih lebih aman lah. Beda yang di bagian timur itu rawan dia terhadap musim timur. Begitu pula sebaliknya ya. Bagaimana cara mitigasinya? Itu penataan ruang di pantai,
pembuatan bangunan pelindung, dan lain-lain sebagainya. Upaya perlindungan terhadap pantai ini sendiri, gelombang badai mulai dari tembok laut, jadi penanganan tembok laut, kemudian bagaimana penanganan gelombang menggunakan pemecah gelombang ya. Jadi bagaimana penanganan pantai. Jadi ini khususnya untuk daerah dari pariwisata maupun daerah pelabuhan ya. Jadi ini dominasi oleh gelombang pemecah gelombang. Jadi beberapa desain dari gelombang badai ini adalah menggunakan tembok laut. Jadi tembok laut ya. Jadi pembangunan tembok laut itu sendiri mungkin adik-adik sudah pernah lihat tapi tidak tahu bahwa seperti inilah tembok laut pada umumnya. Jadi tembok laut itu sangat berbeda ya. Jadi yang mahasiswa yang pernah saya ajar, saya selalu memberi kuis sebenarnya perbedaan dari seawall atau tembok laut dan revetment itu apa sih? Artinya sama-sama desainnya sejajar pantai, sama-sama perlindungan terhadap gelombang arus. Nah, perbedaannya apa sih? Ini perbedaan antara seawall dan revetment. Nah, perlu kita ketahui bahwa fungsi dari tembok laut itu walaupun ini mirip tapi beda lagi ya. Jadi ini tembok laut atau seawall ini didominasi oleh jadi kalau ada gaya yang bekerja atau ada sesuatu yang menahan di belakang dari tembok ini atau menahan tanah, timbunan yang ada di belakang dari seawall ini, itulah seawall. Untuk revetment tersendiri hanya istilahnya itu hanya perletakan bangunan di atas dari pantai ya. Artinya tidak memungkinkan dia menahan gaya yang berada di belakang dari revetment itu. Jadi hanya perlindungan menggunakan batu ataupun batu buatan. Jadi bedanya konsepnya seperti itu. Silahkan dikata-katai. Nah, kemudian upaya perlindungan terhadap gelombang seperti tanggul laut. Kemudian ada breakwater. Ya, breakwater ini ada dua jenis, sambung pantai atau breakwater attached dan breakwater lepas pantai, breakwater detached. Perlindungan. Jadi ini yang seperti tadi bahwa sebenarnya erosi dan abrasi itu apa sih? Jadi perlu kalian ketahui bahwa erosi adalah proses mundurnya garis pantai dari kedudukan semula yang disebabkan tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kapasitas angkutan sedimen. Ini istilah erosi biasa digunakan untuk material lepas, pasir maupun tanah lumpur. Untuk abrasi ini adalah proses pengikisan batuan. Jadi ini lebih kepada batu ya, batuan pengikisan tebing, material yang tidak mampu menahan gempuran gelombang. Istilah biasa ini seperti batu karang, tebing, terjal dengan batuan keras. Kemudian perlindungan terhadap pantai erosi. Bagaimana sih perlindungan erosi? Seperti penyebab utama erosi adalah aktivitas kegiatan manusia, penggalian pasir dan penambangan lain-lain di sekitar pantai, pembangunan bangunan pantai, perubahan cuaca dan iklim, dan kenaikan muka air laut atau sea level rise. Bagaimana perlindungan terhadap erosi? Kemudian seperti yang saya bahasakan tadi bahwa mengaktifkan kembali perlindungan alami yang ada. Jadi kalau tidak bisa mengaktifkan perlindungan alami, maka harus menggunakan perlakuan membangun konstruksi pengendali erosi seperti soft structure maupun hard structure. Kemudian pendekatan soft structure. Soft structure ini seperti yang saya bahasakan tadi bahwa senorism atau pengisian pasir yang seperti yang terjadi di Pasir Putih ya, Pasir Putih CPI. Kemudian sand bypassing, jadi kondisi yang tersedimentasi di sebelah muara ini ditransfer ya, menggunakan pompa ke sisi yang tererosi. Kemudian beach management system seperti pompa distribusi yang berada di muara. Kemudian artificial reef atau terumbu karang ya. Untuk pendekatan hard structure ini sangat erat kaitannya dengan apa yang saya bahasakan tadi. Jadi sebenarnya inti mata kuliah ini adalah di sini. Adalah pendekatan hard structure. Sebenarnya bangunan groin itu apa sih? Jadi groin itu kalau kalian lihat di gambar, jadi
Jadi kalau kalian lihat, groin itu adalah bangunan yang berdiri tegak lurus dari pantai, mau ya. Jadi istilahnya ini adalah groin seri, macam-macam lah groin. Jadi tipe groin ini seperti ini. Pada dasarnya ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap pantai yang yang didominasi oleh longshore transport atau sedimen susur pantai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemecah gelombang lepas pantai. Jadi tidak semuanya pemecah gelombang itu berada di pesisir pantai. Perlu kita ketahui bahwa pemecah gelombang ini bisa kita letakkan di lepas pantai, artinya di luar daripada garis pantai. Nah, sehingga hal ini bisa jadi ini sudah banyak digunakan ya, terutama di perairan Takalar. Di sini juga pernah kita gunakan di belakang Politani, tapi karena pembangunan dermaga, pemecah gelombang lepas pantai ini sudah mungkin tidak kelihatan ya. Jadi ini istilahnya breakwater detach. Kemudian ada revetment, seperti yang saya bahasakan tadi, revetment itu hanya perletakan batu maupun batu alami maupun batu buatan di pesisir pantai. Kemudian ada tembok laut. Nah, ini dapat kalian lihat jadi ini pendekatan-pendekatan structure yang harusnya mahasiswa tahu. Jadi seperti ini pendekatan structure, seperti tembok laut, revetment, ini beberapa ada di Cuplik, yang ada di Manado, yang ada di Makassar, Semarang. Ini adalah pendekatan hard structure. Kemudian contoh pendekatan hard structure lainnya seperti groin. Kemudian ini banyak ya di Bali ya, pemecah gelombang lepas pantai. Kemudian ada groin, jadi kalau kalian ini sangat cantik kelihatan ya, seperti yang di konstruksi groin di Pantai Sanur, konstruksi groin di di Nusa Dua Bali ya. Nah, ini jadi kondisinya seperti ini ya, groin. Jadi ada groin T, ada groin seri, jadi ini tipe groin T. Nah, ini unik ya. Jadi beberapa contoh desain groin ini banyak macam. Jadi biasa sempat orang awam bertanya, untuk apa sih dibangun itu di pantai lurus-lurus juga tidak ada fungsinya? Iya, fungsinya secara mata memang tidak kelihatan, tapi ini butuh proses. Jadi untuk menahan arus susur pantai sehingga perlindungan terhadap pantai di pesisir itu mampu diantisipasi untuk pengikisan, erosi maupun sedimentasi. Nah, di sini juga ada perlindungan terhadap sedimentasi. Bagaimana sih perlindungan dan terhadap pendangkalan? Nah, mulai dari banjir misalnya disebabkan karena kemeringan dasar sungai, kemudian penyempitan muara sungai, pendangkalan alur pelayaran. Dan untuk mengatasi dan pendangkalan ini dapat dilakukan, yang pertama itu adalah pengerukan muara sungai itu sendiri, pembangunan jetty. Jetty itu adalah bangunan yang tegak lurus yang keluar di sungai ya. Kemudian pembangunan pemecah gelombang kolam pelabuhan. Kemudian pembangunan fluida, ini yang baru ya, fluidisasi. Jadi pendangkal yang terjadi di muara ini mampu dipompa keluar menggunakan pipa fluida ya. Tapi ini masih tahap konsep. Tahap konsep beberapa peneliti. Jadi ini perlindungan terhadap pendangkalan dan sedimentasi ini seperti pengerukan, pembuatan jetty, pembangunan fluidisasi atau pompa fluida, dan pembangunan pemecah gelombang. Nah, ini seperti inilah konsepnya untuk penanganan sedimentasi. Nah, ini pengerukan. Jadi ini kalau kondisi pengerukan penanganan terhadap sedimentasi ini, saya rasa kalau pengerukan untuk kondisi pantai ini bukan solusi ya. Artinya ini hanya digunakan untuk kondisi sungai ataupun pelabuhan. Tapi kalau kondisi pantai ini saya rasa sulit, karena perlu kita maintenance sedemikian rupa. Artinya untuk pengerukan, misalnya pengerukan terjadi hari ini, ada kemungkinan masih ada opsi 6 bulan kemudian ini pasirnya kembali lagi akibat dari gelombang maupun arus. Sehingga opsi untuk pengerukan ini sangat di belakang ya untuk kondisi yang, kecuali kalau mendesak seperti pelabuhan, sungai, itu harus. Nah, kemudian pembangunan jetty. Jadi jetty di muara sungai ini sangat berperan aktif atau berperan penting dalam penanganan sedimentasi. Artinya sedimen yang dikeluarkan oleh sungai ini disalurkan masuk ke laut.
tidak mengendap lagi di areal pesisir. Maka dari itu perlu yang namanya bangunan jetty ini ya. Nah, konstruksi bangunan jetty, kalau kalian lihat bahwa kalau kalian pernah saya ajar terkait kondisi, jadi ini sungai ya. Kalau kalian lihat ini kondisi sungai, jadi ini arus sungai yang terjadi. Jadi kondisi laut ini adalah kondisi laut ya. Bagaimana sedimen yang berada di muara sungai ini langsung ke laut, tidak terhalangi lagi oleh arus susur pantai yang terjadi di sini ya, maupun di sini. Jadi kondisinya ini yang selalu terjadi pendangkalan karena interaksi antara arus susur pantai dan debit yang terjadi di sungai ya. Jadi konsepnya seperti itu, sehingga ada bangunan jetty, sehingga konstruksi jetty yang paling aman ini adalah sesuai harus di luar dari gelombang pecah. Artinya karena gelombang pecah sampai ke pantai adalah pusat transformasi longshore transport yang besar terjadi. Nah, kemudian fluidisasi, saya rasa fluidisasi ini dipasang di muara ya. Jadi kondisinya ketika terjadi delta atau terjadi penumpukan pasir, ini langsung digelontor. Jadi kasarnya langsung digelontor dan keluar lagi. Jadi konsepnya seperti itu, tapi masih tahap desain. Beberapa peneliti masih mencoba teknologi ini. Saya rasa kalau teknologi ini cukup lebih hemat biaya ya, dan lebih instan, tapi perlu maintenance yang lebih dalam lagi karena dia sistemnya memompa pasir dari atas, dari bawah, pasir itu menggelontor, kemudian ini pasir didorong lagi oleh debit. Kemudian ini perlindungan terhadap kolam ya, kecuali kolamnya seperti ini dilakukan pengerukan ya tidak ada masalah, karena pada dasarnya pantai yang berada di sini atau kolam pelabuhan ini cukup terlindungi terhadap pasir ya, sedimentasi. Nah, ini juga perlindungan terhadap sea level rise. Sea level rise itu kenaikan muka air laut akibat dari pemanasan global. Jadi pemanasan global ini disebabkan pencairan es yang disebabkan bertambahnya volume air laut pada bumi karena gletser ya. Nah, kemudian laju kenaikan air laut berdasarkan IPCC tahun 90 diperkirakan kurang lebih 60 cm per 100 tahun, atau per tahun itu 0,6 cm atau 6 mili ya. Jadi 6 mili per tahun terjadi peningkatan air laut. Nah, bagaimana cara menghitung SLR ini? Dengan adanya kenaikan muka air laut ini menyebabkan beberapa hal: bertambahnya luasan daerah genangan, terjadinya penambahan intrusi air laut, penambahan elevasi pasang surut, tenggelamnya beberapa terumbu karang, dan tenggelamnya beberapa pulau yang sangat rendah. Jadi banyak ya terjadi. Ini tidak bisa dihindarkan. Jadi konsepnya pemanasan global. Jadi seperti ini gas rumah kaca, sinar matahari masuk, dipantulkan kembali sehingga pemancaran kembali sinar matahari tertahan oleh gas rumah kaca sehingga kenaikan suhu atmosfer, sehingga gas rumah kaca ini menyebabkan pencairan di kutub utara maupun kutub selatan ya. Beberapa gas rumah kaca seperti CO2, CH4, CO, dan NO2. Nah, ini ya bukti nyatanya. Mulai dari tahun 92 kondisi Greenland sangat padat ya. Di tahun 2002 kondisinya ini sudah jauh sangat mencemaskan ya. Entah sekarang citranya sudah bagaimana. Nah, itu sulit untuk kembali. Jadi kondisinya sea level rise ini seperti ini, dan ada formulasi untuk menghitungnya. Nanti saya ajar. Jadi adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan untuk adik-adik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya untuk menghadiri kelas virtual ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.